Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar ada 1.000 anggota legislatif yang bermain judi online. Hal ini diungkap oleh PPATK saat rapat dengan DPR RI. Merespon pemaparan PPATK itu, anggota DPR Nasir Jamil meminta PPATK untuk juga membongkar orang-orang di lembaga eksekutif dan yudikatif yang ikut bermain judi online. Ya, sebelumnya pemirsa, pemberantasan judi online telah dilakukan oleh Presiden dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Lantas, akankah PPATK dan Satgas Judi Online ini bisa bekerja sama untuk membongkar bandar judi online di Indonesia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakapolri periode 2013 hingga 2014 yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang hadir ke studio. Selamat sore Pak Ugro. Selamat sore, ya. Kemudian juga bergabung bersama kami pemirsa anggota DPR RI yaitu ada Bang Nasir Jamil dan juga mantan Kepala PPATK yaitu ada Pak Yunus Hussein. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Ugro, selamat sore Pak Yunus. Ya, pertama saya ingin ke Bang Nasir Jamil terlebih dahulu. Kalau dikatakan ada sekitar 1000-an anggota DPR RI dan DPRD yang kita nggak tahu jumlahnya, komposisinya seperti apa yang main judi online, itu datanya dari mana Bang Nasir Jamil? Mereka ini mainnya sebagai orang yang bermain di aplikasi atau orang yang mungkin membantu pergerakan judi online ini beroperasi? Ya, terima kasih Tisa dan Aditya. Sebenarnya PPATK, Pak Ivan tidak menyebutkan detail dari angka 1000 tersebut. Ivan itu hanya menyampaikan bahwa di kalangan legislatif atau legislator dari seluruhnya di Indonesia maksudnya ada sekitar 1000-an yang terlibat dalam judi online. Dan saya juga ingin memperbaiki sebenarnya karena di dalam beberapa media saya membaca satu orang itu sekitar 25 miliar. Tidak, jadi keseluruhannya itu sekitar 25 miliar. Ya. Nah, oleh karena itu memang kita ingin mendalami itu dan meminta agar PPATK itu menyerahkan ya yang 1000-an itu kepada DPR RI. Karena selain bertanggung jawab kepada Presiden, PPATK juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga kepada DPR RI. Nah, karena itu kami sedang menunggu ya detail dari PPATK yang akan diserahkan kepada DPR dalam hal ini Komisi 3. Jadi sampai saat ini belum menerima laporan dari PPATK ya Bang Nasir? Belum, karena waktu itu Ivan menjanjikan bahwa setelah rapat dengar pendapat ini PPATK akan menyerahkan, dan itu juga sebenarnya membuktikan bahwa judi online itu sudah dalam tanda kutip masuk ke semua lini, tidak lagi mengenal status sosial, mirip dengan peredaran gelap narkoba yang dikonsumsi oleh semua kalangan, baik bawah maupun atas. Jadi ini memang sangat membuat kita miris. Nah, karena itu kenapa kemudian Mahkamah Kehormatan DPR RI ya berusaha meminta data itu agar kemudian ada tindak lanjut dari MKD terkait dengan dugaan sementara orang-orang yang disebut oleh PPATK masuk dalam daftar 1000-an orang itu. Ya, sekarang saya ingin ke Pak Yunus. Pak Yunus, sepengalaman Anda ketika memimpin PPATK itu bisa tahu sedetail itu ya, 1000-an orang itu atau ribuan orang itu pekerjaannya adalah legislator, mereka adalah anggota DPR ataupun DPR RI, identitas lengkapnya siapa aja, uangnya berapa yang dimainkan, uang yang ngumpul di mana, pergerakannya seperti apa, itu bisa diketahui oleh PPATK dong, Pak Yunus ya? Bisa, jadi begini, pada waktu orang membuka rekening di bank, ada kewajiban yang namanya customer due diligence. Dulu namanya know your customer. Jadi seluruh informasi sesuai dengan Undang-Undang 8 2010 ya, harus diserahkan kepada bank dari A sampai Z ya, sesuai dengan pasal 19, pasal 20 ya. Jadi segala informasi mengenai diri nasabah itu menciptakan namanya profile dari nasabah. Itu dimiliki oleh bank. Kalau PPATK tinggal meminta saja. Dan PPATK punya rekening seluruh orang di Indonesia, termasuk rekening misalnya Pak Nasir Jamil, Pak Ugroseno itu ada di PPATK. Kita mudah mencarinya asal tahu nama dan tanggal lahir saja udah bisa langsung ada di PPATK, database-nya namanya SIPESAT. Kemudian dari transaksi-transaksi yang mereka lakukan, nasabah ini, bank melakukan pemantauan rekening dan pemantauan transaksi. Kemudian terkait dengan masalah perjudian ini, kalau ada transaksi-transaksi mencurigakan, dilaporkan. Kemudian transaksi
penghentian transaksi bisa dilakukan oleh bank 5 hari misalnya, karena terkait dengan pidana dipakai menampung hasil kejahatan atau ada dokumen palsu, itu dibuat berita acara oleh bank, dilaporkan ke PPATK. Nah, selain oleh bank bisa dilakukan penundaan transaksi 5 hari dan dilaporkan, PPATK juga bisa melakukan penundaan pemeriksaan rekening, kemudian bisa menunda transaksi itu selama 20 hari. Kemudian setelah itu dia berikan kepada penyidik. Penyidik kalau orangnya ada silakan disidik, asetnya bisa disita. Kalau orangnya buron, orangnya tidak ada, nggak apa-apa. Seperti bandar judi di luar negeri, ya yang dikejar asetnya saja. Sesuai dengan pasal 67. Jadi negara berperkara dengan aset, asetnya bisa dimohonkan ke pengadilan untuk dirampas untuk negara. Sesuai dengan pasal 67 bisa dirampas untuk negara akhirnya aset itu. Tapi kalau orangnya ada, orangnya bisa diproses. Seperti Pak Nasir Jamil sebutkan, orangnya ada, tidak buron, anggota DPR, DPRD, ya silakan MKD memproses. Kemudian rekeningnya, uang yang ada di rekening silakan disita oleh para penyidik untuk dirampas untuk negara akhirnya kalau itu hasil kejahatan. Pak Yunus, ya, bisa ditindak hanya judi, tapi pelaku judi juga bisa. Dua-duanya bisa. Ya. Pak Yunus, tapi kita penasaran, ingin tahu, PPATK itu tahu sekitar segitu banyaknya orang-orang yang main judi online, orang-orang penting yang main judi online, itu apakah mendapatkan misalkan transaksi mencurigakan, dapat laporan dari bank, atau prosesnya PPATK mencoba meminta data ke bank, atau bank yang memberikan informasi kepada PPATK? Bisa dua-dua. Ya, juga dengan pasal 26 bank bisa laporkan, nanti ada berita acara penundaan dia laporkan. Kemudian sesuai dengan pasal 65 PPATK bisa memeriksa dan bisa menunda transaksi itu. Dua-duanya bisa dilakukan oleh. Jadi bottom up, top down, dua-duanya bisa dilakukan. Setelah ditunda, dihentikan transaksinya oleh PPATK, diteruskan kepada penyidik. Jadi pasal 66, kemudian penyidik dalam waktu 30 hari kalau orang yang nggak muncul-muncul, kita mohon pengadilan untuk dirampas untuk negara. Kalau orangnya ada, silahkan diproses penyelidikan dan penyidikan. Baik, kita ke Pak Ugro. Pak Ugro, jika melihat judi online ini kan tumbuh subur begitu luar biasa. Kerugian negara mencapai triliunan, bahkan kalau kita lihat bukan hanya masyarakat, tapi anggota dewan kita ada 1000. Nah, sebenarnya judi online ini ada backingnya nggak sih Pak Ugro? Judi online ini tidak jauh dari bandar-bandar yang dulu judi ya katakan offline lah. Ya. Judi yang konvensional. Kemudian masuk gedung sekarang online. Jadi tanpa bandar yang besar yang dulu juga bandar juga ya ini nggak akan jalan. Saya yakin ini pasti ada bandarnya. Kalau nggak ada bandarnya, bagaimana cara mengoperasionalkan ini itu aja. Nah, bandarnya itu kan kalau kita lihat tadi ada informasi juga sebelum kita berdialog, Pak. Mereka ini dioperasikan pusatnya dalam tanda kutip HQ-nya itu berada di mancanegara, Pak. Ya, sekarang komunikasi dengan apa saja kan antar negara kan sudah borderless. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan komunikasi dari luar negeri ke dalam negeri pasti ada. Jadi itu tidak sulit, hal bukan yang sulit menurut saya. Jadi menurut Pak Ugro ini memberantas judi online tidak perlu sampai ada pembentukan, sekarang ada Satgas nih Pak? Ya sekarang tadi saya baca Satgas 21 nggak salah ya, tahun 2024. Itu banyak di situ ya. Ini Satgas ini nanti akan memanggil misalnya kabar reskrim, manggil reserse sebagainya. Kapan mereka kerja? Jadi yang sekarang yang terbaik adalah ya mungkin saya katakan Satgas ini baik tapi belum tentu benar, gitu loh. Atau Satgas ini benar tapi belum tentu baik. Menurut saya ini harus langsung diserahkan kepada Polri sebagai aparat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian didiagnosa judi online seperti apa. Ini sudah harus tim yang bertindak, tapi jangan dibikin tim sampai ke Polda, ke Polres, nggak perlu. Karena ini online kan, cukup di Mabes Polri. Makanya saya selalu katakan di Barreskrim Polri itu tetap dipimpin oleh bintang 3, tapi direktur-direkturnya namanya diganti apa lah, mau dirjen boleh, mau danjen boleh, tapi bintang 2. Nah, di sini menangani yang serius crime seperti kejahatan misalnya narkotika, kemudian apalagi terorisme dan sebagainya. Ini kejahatan seperti cyber ini kan harus butuh kekuatan khusus, gitu loh. Jadi mereka memang bekerja maksimal untuk bisa mengantisipasi bagaimana konfigurasi judi online ini dan langsung bertindak. Jadi jangan bertindak satu-satu, yang kecil ditangkepi, yang main judi ditangkepi, kemudian diproses hukum, bikin berkas perkara ini berapa jam di situ. Jadi saya rasa seperti dokter saja, kalau ini dianggap penyakit kanker, dilihat, didiagnosa, nah, ini yang perlu ditindaklanjuti oleh
oleh seorang spesialis dokter apa dulu ini, apakah jantungnya atau paru-parunya atau ginjal. Di sini yang harusnya langkah yang harus cepat segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa kita dari korban-korban judi online tadi. Oke, kalau bicara kata Pak Groseno tadi adalah sel kankernya itu siapa, begitu kan? Nah, sel kankernya itu siapa sebetulnya? Apakah memang semuanya itu dioperasikan dari luar atau memang di Indonesia pun mereka punya branch tertentu gitu, kantor cabang tertentu dalam tanda kutip pemirsa? Kami akan bahas usai jeda berikut.